Para pasadena mga orang sami-sami nitenan ieu episode tentang tema surat Al-Baqarah teh gara-gara aya ieu. Ieu surat disebut Suratul Baqarah, surat Al-Baqarah anu jumlahna sabaraha? 286. Ieu teh nu nyebabkeun temana teh ayat anu name kurang sadar diaos. Tinggalitan ayat 67 dina 70. Dina ayat 67 diuningakeun wa iz qala Musa liqaumihi innallaha yamurukum an tadbahuha baqarah. Dan dia ka urang sadayana ingetkeun ku aranjeun kisah saat-saat detik-detik Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya yaitu Bani Israil. Ketika Nabi Musa memerintahkan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian Bani Israil untuk menyembelih sapi betina. Kalasan orang kantor 2 minggu dinya pada mencit sapi Pak. Tong betina jalu kata mada beda deui kasusna. Ieu jeung kurban mah kudu nu lalaki, kudu jantan sapina. Tadi kan Nabi Musa menyampaikan perintah Allah untuk menyembelih sapi, mereka malah merasa dipermainkan oleh Nabi Musa. Kata mereka atatahiduna huzwa Musa. Naon hubunganana cenah jol-jol nitah mencit sapi betina. Sangke sebab-sebabna bakal kauningan kurang sadayana. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah dari sifat-sifat orang-orang bodoh. Nah, biasa diambil kesimpulan bahwa ketika Nabi Musa itu menyatakan tidak pernah heureuy. Lain heureuy, ieu penting dines. Aku berlindung kepada Allah membuat perbuatan-perbuatan yang huzwa. Huzwa teh main-main. Jadi dinanerangkeun hukuman tidak boleh main-main, ada serius. Ada hati-hati nerangkeun hukum. Kadang-kadang ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, ada perintah-perintah kadang-kadang termasuk akal. Seperti senaon, masuk seperti perintah Allah karena Nabi Ibrahim kita mencit putra anak-anaknya, kadang-kadang termasuk akal kita mencit anak. Tapi Nabi Ibrahim yakin apapun perintah Allah, mau masuk akal mau tidak, pasti mengandung unsur ujian. Apakah kita samaan wa ta'atan, kita itu mendengarkan dan siap taat, atau sebaliknya kita akan menentangnya. Seharusnya ketika mereka disuruh menyembelih sapi itu, udah aja laksanakan, jangan banyak ngomong. Beli sapi betina, bencit, keceret, beres, selesai kan. Tapi sifat orang-orang Yahudi kadang-kadang justru mereka yang mempermainkan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Jadi super kepo istilahnya. Yang pertama yang ditanyakan oleh orang Yahudi atau Bani Israil itu adalah qulud ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Memang dasarnya mah hayang jelas, bertanya hayang jelas. Mereka ingin bertanya lagi, Musa coba tanyakan kepada Allah, sapi yang harus disembelih itu yang seperti apa? Hayang jelas. Padahal Nabi Musa terus ngajelaskan sembelih sapi yang betina, udah aja selesai. Mana nanya tadi, padahal perlu laksanakan. Lalu kayak disalahkan, nah dipencit lain nanyakan padahal itu aya sesi pertanyaan. Mereka bertanya. Oleh karena mereka bertanya, ya udah dijelaskan dari sedetail mungkin yang sebenarnya tidak perlu. Oleh Allah dijelaskan di dalam ayat selanjutnya, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah memerintahkan innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Entong kolot teuing, jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Tuh kan jadi hese. Ai sapi anu disembelih syaratnya atas usia berapa tahun, Pak?
Dua kan? Berarti antara 2 tahun jeung 1 tahun berenang. 1 tahun setengahan gitu. Usia hesenya udah nanya ke dalam berenang sama tukang sapinya, mak itu usianya seberapa tahun dia. Ribet. Nah, mereka yang mempersulit diri sendiri. Lalu setelah dijelaskan, kata Nabi Musa, "Fa'alu ma tu'maru." Udah, cepat laksanakan aja, laksanakan. Ih, mana nate nanya di, "Qalu dulana rabbaka yubayyana malaluha." Musa, coba tanyakan lagi kepada Tuhanmu, sapi yang harus kita sembelih yang tidak tua tidak muda teh warnanya yang seperti apa? Padahal takut ditanyakannya. Nah, itulah sifat-sifat orang Bani Israil. Ditanyakan lagi. Kemudian dijelaskan sapi betina yang harus disembelih itu adalah yang warnanya kuning. Siapa yang punya hesen? Warna hesen jangan sapi yang warna kuning deh. Sapi bule mana? Yang kuning emas, olah kumanya anak. Dipersulit deui kumanya keneh ku Allah. Lebat-lebat tanya tuh. Sareng anu tasurun nazirin. Yang kuningnya itu menarik orang yang memandang. Berarti tidak setiap warna kuning orang-orang tertarik memandang. Ah, kuningnya dulu itu juga kuning ganti yang gitu. Harus kuning itu menarik jika kumaha apa? Sudah ciptanya. Jangan dulu hese. Ya teh. Qalu du'lana, kudu teh guguru nanya deui Pak. Qalu du'lana rabbaka yubayyana ma hiya. Ieu can jelasan. Innal baqaratu tasabahu alaina, can jelasan Musa. Coba tanyakeun deui. Yang jelas sing jelas atuh nu kumaha cenah. Eta kan ngaguyonkeun. Wa inna insyaallah lamuntadun, sugan cenah menang petunjuk yang lebih jelas. Dijawab lagi oleh Nabi Musa, oleh Allah, innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul ardo wala taskil harsa. Sapi itu harus sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah atau sawah dan tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman kebun. Kan sapi teh tugasnya itu Pak membajak, adi urang makan kerbau banyak. Di Jawa ge sok sapi kan dianggap. Di Jawa Barat mah biasanya umumnya kerbau, muning dipakai membajak sawah. Itu dulu sapi. Biasanya suka digunakan membajak sawah atau mengairi peternakan digusur. Jangan pernah dipakai. Beuki hese Pak. Ya, hiji anu sedang nutup kolot pengorak. Nu kadua anu warnana kuning pikar sepeut. Anu katilu ayeuna nu can pernah dipake membajak sawah dan mengairi kebun. Waduh, beuki hese atuh cenah kitu. Musalamatun la siapiha, yang malah mah si kulitna teh bersih, tidak boleh ada totol-totol, belang-belang. Beuki hese deui, Pak. Nah, harus dijelaskan gitu mun beuki loba pertanyaan, beuki hese cenah. Qulul ana jita bil haqq. Sekarang sudah jelas, udah jangan banyak nanya. Padzabahuha wa maqadu yaf'alun. Kemudian mereka akhirnya menyembelih sapi itu. Dan hampir-hampir tidak bisa melaksanakannya karena sulit mencari apa yang diatur oleh Nabi Musa karena pertanyaan mereka sendiri. Yang padahal kalau tidak bertanya udah sembelih beres. Karena lupa pertanyaan. Nah, kenapa Pak? Apa latar belakang Allah menyuruh menyembelih sapi betina itu? Ternyata dijelaskannya itu ayat berikut. Wa id qataltum nafsan fadaratum fiha. Yaitu ingatlah ketika terbunuh seorang jiwa, kemudian yang si terbunuh itu menjadi pertengkaran atulah persis seperti kasus Pina. Geus 8 tahun can panggih wae nu bunuh kenapa? Ya. Tafsir mah ieu teh 40 tahun Allah alam.
anu dibunuh itu. Wallahu muhrijun, Allah membuka ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Jadi bukan tidak ada pembunuhnya, tapi tersembunyi. Kasus Pina kayak gitu Pak, makanya pakai tuku buku pasti anu bunuh ngan tersembunyi saat itu. Si Peggy Perong terus mencari pembunuhnya. Nah, kemudian Fakul nadribuhu bibadiha, pukulkan sebagian tubuh sapi itu kepada tubuhnya yang si terbunuh. Kadzalika yuhyil mauta, seperti itulah Allah menghidupkan yang mati, wa yurikumul ayatihi, dan Allah memperlihatkan tanda kebesarannya, la'alakum taqilun, supaya kalian itu terbuka pikiran. Nah, kalau diketik Pak ya. Tafsirnya ada tekanana wae. Begini Pak, ada seorang laki-laki di ayat Asbabun Nuzul ayat 67 banyak. Ada seorang laki-laki keturunan Bani Israel. Laki itu teh sudah tua, jeung beunghar, loba harta. Cuman si laki-laki tua itu, kata menurut sebagian tafsir, tidak punya anak. Terus mengangkat keponakannya menjadi anak angkat. Tapi menurut tafsir yang lain, si orang tua yang beunghar itu Pak, yang lain nama sultan itulah kekayaannya, punya anak cuman perempuan. Sedangkan hartanya banyak. Maka dinikahkan si anak perempuan itu dengan anak kakaknya. Berarti keponakan dia ya, dinikahkan. Allahu a'lam. Karena tafsirnya ada berbagai macam, yang jelas mengangkat anak kakaknya, si keponakannya. Nah, kemudian setelah diangkat menjadi anak, si keponakannya itu berpikir, nah cenah boga bapak angkat itu payah-payah wae, sudah tua usianya 90 tahun lebih. Nah, ngarep-ngarep mau teh hayang hartana. Si anak angkat itu menginginkan hartanya. Sedangkan kalau hidup terus iraha orang bisa memiliki hartanya, maka si ayah angkatnya dibunuh. Dibunuh sama si menantunya itu, kemudian setelah dibunuh, jenazahnya, mayatnya malam-malam pukul 6-an gitu, dibuang di sebuah tempat gerbang. Jadi gitu Bang. Iya negara tapi kota lah. Tahu orang iya belah Maleber itu Ciroyom gitu misalnya. Antawis Maleber dan Ciroyom itu ada gerbang, ada pintu gerbang. Dibuangnya itu ari maut nate nu maut teh urang Maleber adi dibuang di Ciroyom misalnya. Dekat pintu gerbang perbatasan antara Ciroyom dan Maleber. Setelah itu pagi-paginya si menantunya itu yang notabene pembunuhnya itu riweuh sorangan, pura-pura nangis. Aduh, cenah ayahku dibunuh. Sehingga menuduh kepada yang membunuhnya pasti orang Ciroyom, gitu. Padahal maneh nanya ngabunuh, pasti orang Ciroyom, dan didukung oleh masyarakat Maleber semuanya bahwa si pembunuh itu adalah orang Ciroyom misalnya. Orang Ciroyom tidak mau terima, kayaknya udah cenah gagap beda mayat ayah di Ciroyom, terus nuduh pembunuhnya orang Ciroyom. Kenapa si menantu dan orang-orang sekitarnya menuduh orang Ciroyom yang membunuh? Pertama, supaya menghilangkan jejak. Jadi tidak ada tuduhan kepada dia, padahal dia pisan yang membunuhnya. Supaya mengarah alibi pembunuhnya pasti orang Ciroyom. Karena mayatnya di daerah itu. Kedua, tujuannya, kebiasaan waktu itu, kalau ada yang terbunuh misalnya, orang Maleber terbunuh di Ciroyom, orang Ciroyomlah yang berkewajiban untuk mengurus segala sesuatunya dan mengungkap pembunuhnya gitu. Jadi diuruskan orang Ciroyom, tapi nggak mau Pak. Pada roktum dinayat dia, maka mereka berseteru. Akibatnya itu ngasah bedog, dia ngasah bedog Pak. Dan hari mah jenah warga orang dituduh ngabunuh, nyiapkan persenjataan. Orang Maleber sama, karena sudah termakan pembicaraan si menantunya yang pembunuh itu.
sama-sama hampir-hampir perang, hampir-hampir perang. Jadi menurut tafsir Allah alam selama 40 tahun belum ditemukan pembunuhan. Kan kasus Pina udah 8 tahun terkait dari dia hese itu pembunuhan. Jadi lain polisi itu benar-benar ini hese ya benar-benar selila. Dia kebuan ayat film pembunuhan Pina. Jadi terangkat kembali itu mencari pembunuhnya itu. Susah untuk membuktikannya. Nah, kasus di zaman Nabi Musa pun sama. Hese, jadi terus saja jadi memusuhan, perang-peperangan. Nah, kemudian ada seseorang yang punya inisiatif. Kenapa tidak kita bertanya, minta solusi, minta fatwa kepada Musa? Beliau kan Nabi Musa itu nabi, orang dekat dengan Allah. Allah itu yang tahu. Tadi dia awalnya. Kemudian bertanyalah kepada Nabi Musa. Nabi Musa tentu saja minta pengarahan Allah, bagaimana Allah ini mengungkapkan pembunuhan ini, harus dengan cara apa? Yaitu ketentuan Allah, fatwa dari Allah, dari Nabi Musa supaya menyembelih sapi betina. Nah, gitu. Nah, jadi awal-awalnya disuruh menyembelih sapi betina teh gara-gara ada orang yang terbunuh tidak pernah terungkap siapa pembunuhnya, dan menantunya ya anaknya yang membunuh itu merasa aman dan tidak berharap bisa ditemukan pembunuhnya karena dia sendiri pembunuhnya. Nah, ketika Nabi Musa menyuruh menyembelih sapi betina teh asa teu nyambung, kata mereka. Asa naon hubungannya nanti mengungkapkan pembunuhan dengan menyembelih sapi betina, enggak sebut. Nah, ini Pak hikmahnya ya, bahwa ketentuan Allah, ketetapan Allah itu jangan diaktualisasikan, jangan terlalu dilogikakan. Pasti endingnya bakal ngerti. Apapun, kalau memerintahkan sesuatu yang sulit dicerna oleh akal kita, jangan kita misalnya anak itu jauh tong nahan-nahan gitu. Itulah perintah Allah dan contoh Nabi. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila Allah memerintahkan, ya, idza amartukum bisyai'in, jika Allah memerintahkan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampumu, jangan banyak bertanya. Kahiji moal kaharti, kadua nangke bakal dipersulit ku Allah. Nah, cenanya ada sholat subuh kudu 2 rakaat, ada lohor 4 rakaat. Nah, hanya cik tanyakeun ka Nabi gitu. Tong ditaroseun. Kenapa ya? Padahal subuh itu masih seger, cuacanya dingin, salse, seger. Udah aja dulu subuh 4 rakaat. Mun bisa mah subuh 8 rakaat. Kajenting cenah lohor entong. Apa gitu pikiran teh. Kenapa duhur yang tengah hari sedang sibuk-sibuk harus 4 rakaat? Kemudian sunat qobliyahnya ada yang 4, ada yang 2. Ya. Kalau 4 rakaat qobliyahnya, duhur 4 rakaat, 8, badiahnya 2, geus 10 rakaat. Hari subuh ngan 2 rakaat qobliyahna. Salat subuh 2 rakaat, 4 rakaat pada keset entong dipertanyakan gitu. Ya enggak usah. Nanti merasa berat. Kenapa tawaf 7 kuriling, sa'i 7 balikan? Geus tembok ditanyakan. Faktu minhu mastata'tum, melakukan aja itu pasti benar asal keterangannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang penting kuncinya adalah apakah perintah itu sah dari Allah, dari sunnah Rasul. Makanya Al-Quran itu sifatnya kan mutawatir. Al-Quran itu mutawatir. Terang Pak mutawatir? Terang nggak? Mutawatir itu di atas sahih, tidak diragukan. La raiba fihi dalam mutakin Al-Quran. Kalau Al-Quran memerintahkan terus pasti benar, al-haq, pasti benar. Tidak ada istilah ayat mah doib, ayat mah palsu. Ayat Al-Quran parige di dalam menafsirkan yang berbeda-beda. Yang nafsirkannya kalau sudah ditafsirkan oleh para ulama ya tinggal kita pilih aja. Seperti perintah tayamum ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 dikatakan bahwa apabila kamu mau wudu, apabila kamu tidak menemukan air,
atau pulang dari toilet tidak menemukan air, fatayamu masoidan toyiban, atau lamastumun nisa, atau bersentuhan dengan wanita. Timbul perbedaan pendapat apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Kata sebagian ulama tidak membatalkan wudu, karena lamastumun nisa di situ bukan bersentuhan tapi bersetubuh. Paling tajiru ma'a, tidak menemukan air, fatayamu masoidan toyiban, bertayamum atau mandi. Kan ayat Qadinana, yaitu seorang yang sedang sakit tapi sudah berhubungan dengan suami istri, maksakeun maneh mandi nepi ka maut. Kita tulku baidukum ila talqa, menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Jadi kalau kita melakukan melampaui apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, itu disebut tulku baidukum ila talqa. Itu menjerumuskan diri kita sendiri, padahal Allah tidak memerintahkan. Ini menjadi hikmah bagi kita para pesantren. Jadi apabila Al-Quran memerintahkan, pasti benar. Kalau hadis, nah dimungkinkan ada hadis doib, ada hadis hasan, ada hadis mutawatir, yaitu disebut hadis qudsi, wah macam-macam. Jadi ulama itu kerjaannya yang paling banyak ada meneliti kesahannya perintah Allah dan sunnah Rasul itu. Jadi ada orang yang benar-benar telah menemukan secara detail perintah Allah, ada yang belum. Itu menyebabkan perbedaan pendapat. Nah, jadi sekali lagi apabila Allah memerintahkan dan Rasulnya mencontohkan, patuh min rumastatu, melaksanakan. Bisi jika jadi dipersulit, hampir-hampir. Kan ini disebutkan dalam ayat tadi teh bahwa hampir-hampir saja wama kadu yaf'alun, hampir saja tidak bisa melaksanakan karena dipersulit oleh diri sendiri. Jadi udah aja apa yang diperintah Allah laksanakan, apa yang dicontohkan Rasul lakukan, udah selesai. Jadi udah ringan. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Jadi inna dina yusrun, sesungguhnya agama mudah. Tapi kalian yang suka mempersulit diri sendiri sehingga berat. Jadi akibatnya dia cantik. Nah kemudian para pasadayana itu kisahnya. Nah setelah Nabi Musa menyampaikan fatwa untuk menyembelih sapi, ternyata tujuannya hanya sekedar bagian dari tubuh sapi itu dipukulkan ke tubuh si mayat. Allahu a'lam, apakah mayatnya di kuburan diangkat deui masih belegar itu 40 tahun, Allahu a'lam, kayaknya udah masuk akal, tapi bisa wae aya ratusan tahun masih belegar, Allahu a'lam. Nabi Ibrahim masih belegar, ya Allahu a'lam. Dipukulkan dan hidup kembali, dan si mayat mertuanya itu hirup deui, Pak. Jangan lagi hirup. Siapa sebenarnya yang membunuh Anda? Tuh anak angkat kaula tuh si itu tuh bisa melap-melap. Panik kan pembunuhan. Akibatnya langsung dihukum mati. Diceritakan gitu. Berarti seandainya mereka itu melaksanakan sebagaimana perintah Nabi Musa, rek sapi nukorot, rek ngomorang, hideung anu beureum urusan pokoknya penyembelih engkege da inu penting mah bagian dari tubuhna dipukulkan kepada tubuh itu. Kemudian kita jangan menjadikan kisah itu menjadi contoh. Nah itu mah mujizat, Pak. Mujizat Allah kan Nabi Musa alaihissalam. Dan ada buka pendapat cenah kesenangan sapi warna beureu enak koneng cenah pencit ke takolkeun kana mayitna pina cenah anu terbunuh cik hirup deui moal bisa apa lain nabi. Karena ya mujizat masalahna gitu. Nah itu pertama hikmahnya. Yang kedua hikmahnya bahwa Allah itu Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu kuasa, termasuk menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, sudah mati dihidupkan lagi, menjelaskan konon katanya mati lagi. Yang penting kan informasi langsung dari si terbunuh. Enaknya begitu men disariatkeun gitu tengeulkeun ke buntutna, ke putulangna hirup deui moal lila berarti. Kalau ada kejadian pembunuhan, mualila ketemu pembunuhnya.
Itu di dalam Al-Quran, Pak, dijelaskan ada beberapa tempat tentang bahwa Allah pernah menghidupkan orang mati. Yaitu pertama surat Al-Baqarah ayat 56. Terus dibahas kurang kan, di mana mereka disuruh bunuh diri teh ku Allah, mararati, kemudian dihidupkan lagi, summa ba'asnakum, katanya. Kemudian mereka Allah hidupkan kembali. Nyata bahwa orang yang mati itu di dunia ada yang pernah dihidupkan lagi ku Allah. Jadi tidak ada mungkin upaya dan hirup deui. Mungkin kalau Allah menghendaki. Kedua, ayat 73 surat Al-Baqarah. Yaitu ieu teh anu terakhir teh ya. Kata Allah dalam ayat ini, kul nadribu bibadiha kadzalika yuhyillah maut. Menghidupkan Allah terhadap orang yang mati. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 5 dan 6 itu dikatakan bahwa setiap orang yang mati urang sadayana bakal maut dan di kuburan akan dihidupkan lagi, Pak. Entah aneh, Pak. Nah, cenah kumaha bisa diwapan cenah geus maut di makan cacing dihidupkan lagi. Itu dalilnya surat Al-Hajj ayat 5 sampai 7. Di dalam hadis kan jelas dihidupkan lagi, ditanya marobuka wa nabiyuka, apa gitu ditanya. Sana seueuy. Sanajan Nabi can maot can ngalaman ada yakin karena keterangan Allah sareng Rasulna tinggal buktikeun sok bapak-bapak pada tipayun mangga. Bener gitu Pak Agus cenah orang mati hidup lagi nya sok teh tipayun maot kayak abdi bejaan. Paling lompat sieun. Ya menurut keterangan setiap yang mati dibangunkan lagi dan ditanya. Kemudian ada himpitan kubur. Semakin soleh yang dikubur, semakin halus menyempitkannya, semakin yang durhaka, semakin kasar. Dina ngamautkeun wae kan benten. Orang yang takwa, yang beriman dimatikan kan dengan cara yang halus. Karena kita berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah sakaratul mautku. Ada yang disusahkan, ada yang memudahkan. Tersujud, geletuk maut, aya yang hese maut tadi giniannya. Karena tergantung amal-amalan. Nabi Muhammad SAW nalika meninggal dunia dicabut nyawa oleh Jibril, cek bapak-bapak nyerieun teu Nabi. Lain Alhamdulillah. Soalnya karena di hawin alaina itu tidak kan orang yang mati itu sama ditusuk 300 jarum. Sakitnya itu seperti ditusuk 300 jarum. Nyeri-nyerina atau bagaikan atau seperti kulit kambing dibuka hidup-hidup. Jadi ayo kambing soekeun kulitan dudut hirup keneh kasih kambing teh sok aya kan di Jawa mah maling dombanya diambil teh kulitna wungkul dombana teh hirup keneh bubuligir teh make kulit kacipta nyerina lamun urang kitu. Mun urang misalna didudut kulit urang komo urang mah kulitnya kulit ipis didurut meureun nyeri kakarek urang kasurang geus nyeri tah nyeri nanti juga gitu dicabut nyawa teh. Kata Imam Ghazali kalau mau tahu bagaimana sakitnya orang yang dicabut nyawa, seandainya orang yang mati itu hidupkan kembali, dia akan menceritakan detik-detik kematiannya itu dan kamu akan merasa namanya ngeri-ngeri sedap gitu. Dia akan berjerit dan ketakutan hingga si mayat itu diabaikan. Dia hanya memperhatikan diri sendiri. Naudzubillah min dzalik. Terus Al-Baqarah 258, Al-Baqarah 243 kayak ditinggal di bumi. Kisah Nabi Uzair alaihissalam ketika bangsa Palestina membunuh orang-orang Yahudi, satu kota dibunuh kabehanana. Kemudian satu yang dihidupkan lagi itu Nabi Uzair. Nabi Uzair itu dihidupkan setelah 100 tahun. Kebetulan karena kejadiannya pembantaian atau genosida menaya nama tengah hari dan dibangunkannya malam hari setelah 100 tahun yang lalu. Sehingga Uzair berkata, bagaimana mungkin kota yang sudah mati ini bisa hidupkan kembali? Kata Allah, kamu sudah mati dan saya hidupkan lagi setelah 100 tahun. Disangka teh budang sare sama Nabi Uzair teh ari mah sare di berarti ya cenah tadi teh sare teh lohor. Ayeuna maghrib budang padahal sudah 100 tahun dan sudah mati, sudah musnah, terus jadi abu meureunna dah 100 tahun ngairi jeung tanah. Tapi dikatakan dalam tafsir kehidupannya itu bertahap, cenahnya Allah alam.
Nabi Uzair itu cenah socana heula. Kemudian kepalanya tangan alun-alun. Tinggal kayaknya Al-Baqarah ayat 5 genap 243 258. Kemudian surat Al-Hijr, terus surat Al-Hajj ayat 537. Segitu banyak Wabil bisa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi ibroh dan pelajaran bagi kita semuanya. Kita pungkas dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.